Emang bener ya menikah itu harus menghabiskan uang yang banyak? Atau menikah itu cukup di KUA saja? Well, menikah itu sebenarnya adalah tradisi ya, salah satu tradisi di Indonesia yang mungkin harus mewah. Dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas, kita semua tahu lah bahwa ya semua orang yang menikah itu pasti ada partinya. Hampir semua ada party atau resepsinya gitu ya. Jadi perayaan yang memang menghabiskan uang lebih dari 100 juta rupiah biasanya. Bahkan sekarang lebih ya, 100 juta tuh udah termasuk intimate malah ya. Nah makanya di video kali ini gue mau ngasih alasan kenapa menurut gue menikah itu nggak harus mahal. Nggak perlu mahal, nggak perlu pakai acara yang semewah itu ya. Dan gue bakal kasih argumen ke lu semua di sini, tentunya berdasarkan opini, pengalaman, dan juga dari riset yang udah gue temukan. Oke? Well, selamat datang di segmen dating series di mana kita bakal mengupas banyak hal tentang relationships dan dating. Stay tune di video kali ini biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Oke? Pertama-tama gue mau disclaimer bahwa menikah mewah ataupun tidak mewah atau di KUA pun itu adalah sebuah pilihannya. Jadi ya terserah lu sih sebenarnya, tapi gue mau berargumen bahwa menikah itu lebih baik tidak perlu mahal gitu ya. Karena kalaupun mahal nanti juga bakal lebih cepat cerainya. Tapi nanti gue jelasin soal riset itu ya. Dan kalau misalnya gini ya, lu adalah anggap aja 1-10% deh orang Indonesia yang punya duit yang lumayan banyak gitu ya. Ya udah sih lu bisa nonton video ini for fun gitu ya. Lu nggak perlu melihat advice dari video ini karena ya mungkin tidak berguna karena ya lu sudah cukup lah duitnya. Bahkan lebih dari cukup untuk mengadakan wedding party atau wedding reception ya. Tapi kalau lu adalah orang yang biasa-biasa saja, orang normal gitu ya, atau bahkan duitnya pas-pasan gitu, lu harus nonton video ini dan dengerin sampai habis. Oke, karena nikah yang lo ekspektasikan bisa aja itu tidak make sense guys. Ya, kenapa tidak make sense? Karena ada alasan pertama ya. Alasan pertama, kenapa nikah itu nggak harus mewah atau mahal ya? Karena nikah mahal itu bikin persiapannya jadi lama banget. Kalau dari riset yang udah gue temukan di Amerika Serikat, itu pasangan di sana bisa ngabisin sekitar $33.000 atau sekitar 500 juta. Itu aja lu harus nabung ya. Gaji rata-rata di sana kan sekitar 5.000 sampai $10.000 kalau nggak salah. Berarti mereka di luar itu harus nabung sekitar 3-6 bulan full gaji. Nah, masalahnya di Indonesia untuk kelas menengah ya, itu kita mesti ngabisin lebih dari 100 juta, ya kan? Kalau misalnya kita mau ya sedikit lebih mewah lah, atau bahkan kalau yang mau mewah banget itu biasanya sekitar 500 sampai 1M. Dan itu lu kebayang nggak? Gaji rata-rata di Indonesia kan 6 juta. Kalau lu mau nikah harganya 150 juta aja, itu kan lu harus nabung. Nah, kita hitung-hitungan aja nih. Asumsikan gaji lu adalah 9 juta ya. Itu lu dan pasangan lu tuh harus nabung 10 juta per bulan. Artinya kalau dibagi 2 ya 5 jutaan lah per bulan. Itu kalau lu nikah dengan budget 120 juta. Itu setahun persiapannya. Kalaupun misalnya lu setengahnya dibantu sama orang tua, lu mesti nabung tetap aja 2,5 juta. Itu berat sih. Gak ada asetnya. Itu cuma spending konsumtif aja. Tidak ada aset yang bisa didapatkan dari menikah ya. Dari bikin wedding party gitu. Lu gak mungkin kan ngambil dekor-dekorannya. Ya paling lu ngambil dress gua pun sama istri gitu ya. Itu nggak pernah dipakai lagi, udah berapa tahun nggak dipakai di lemari aja gitu. Jadi pokoknya hampir tidak ada aset yang bisa lo ambil dari lo ngabisin duit lebih dari 100 atau lebih dari 200 juta. Itu pun nabungnya harus lebih dari setahun. Alasan kedua, nah ini based on research, ternyata menikah yang mahal itu tidak menjamin langgeng. Bahkan pernikahan yang lebih mahal itu cenderung lebih rentan buat cerai. Jadi menariknya ya, semakin tinggi lu ngabisin duit buat nikah, semakin tinggi resiko lu cerai. Jadi ada riset yang dibikin sama ahli ekonom di Amerika Serikat. Mereka nyebutin bahwa pasangan yang ngabisin lebih dari $20.000 atau sekitar 300 juta buat pesta pernikahan itu resiko cerainya meningkat 1,6 kali lipat lebih tinggi ya, daripada yang ngabisin duitnya cuma di bawah $1.000 atau di bawah 15 juta. Kalau dari peneliti sih ya di konteks US, mereka yang nikah dengan pesta mewah itu lebih fokus ke acaranya sama dekorasinya, bukan ke esensi nikahannya. Tapi kalau menurut gua, kalau di Indonesia, kayaknya ya orang yang nikah dengan harga yang mahal itu mungkin akan lebih rentan sama berantem, ya kan?
lebih terpaku sama ekspektasi, oh pernikahan impian gue pengen kayak gini, ternyata nggak terwujud, berantem tuh. Kalaupun terwujud, bisa jadi ketika nanti ada yang bayar lebih mahal dari salah satu mempelai nih, misalnya dari CPW atau CPP-nya. Kalau misalnya dari salah satu ada yang lebih mahal, biasanya yang satu ngerasa ya berhak lebih lah di hubungan selanjutnya, kayak ya kan gue udah bayar lebih mahal dan lain sebagainya gitu kan. Terus belum lagi ada tuntutan dari orang tua, kalau ada mertua yang lebih menuntut, jadi berantem gitu kan. Nanti pasti kayak gini nih, Aku kan udah bayar mahal buat pernikahan. terus dijawab nanti kan sama si suami atau istrinya, suruh siapa lu bayar mahal? Terus ya Kan orang tuamu yang minta. kan orang tuamu juga minta ya. Akhirnya berantem satu keluarga gitu kan, jadi lebih rentan buat cerai. Tapi kalau misalnya lu nikah di KUA doang gitu kan, kayak ya udah tidak ada perdebatan tentang resepsi gitu, siapa yang bayar lebih mahal. Ya kalaupun lu bayar lebih mahal, mungkin lu bayar buat fotografi, yang satu buat bayar tumpeng gitu kan. Jadi kayak cuma 10 juta ya udah gitu kan, sebulan juga dapet 10 juta dibandingkan bayar mahal buat pernikahan ya. Nah, alasan ketiga sebenarnya ini menurut gua kayaknya nggak relate sama banyak orang, tapi menurut gua sih ya nikah tuh cuma 1 hari 2 hari guys, tapi kehidupan setelah nikah itu seumur hidup. Berarti kan kita harus invest lebih banyak dong ya. Dan pastinya semua orang ya, kecuali yang cerai, itu pasti akan invest jauh lebih banyak di kehidupan setelah nikah daripada ketika di pesta nikah, ya kan? Gitu. Ya dari kalimat itu sih simple banget. Ya berarti nikah nggak jadi prioritas yang pertama dibandingkan kehidupan setelah nikah, ya kan? Ada puluhan tahun nih, bahkan ratusan tahun ya, di zaman sekarang kehidupan setelah nikah yang perlu kita siapin daripada pesta nikah itu sendiri. Dan jujur masih banyak banget orang Indonesia yang belum menerapkan hal-hal yang menurut gue penting. Contohnya konseling pernikahan, banyak orang yang nikah tanpa konseling, kecuali diwajibin ya di Jakarta sekarang, kalau nggak salah diwajibin. Kedua, medical check up, banyak banget yang tidak medical check up, termasuk gua guys, termasuk gua ya. Kalau gua mungkin karena males kali ya, jadi itu juga evaluasi buat diri gua sendiri. Medical check up ya, itu banyak orang Indonesia yang tidak melakukan dan tidak sadar bahwa mereka tuh salah tidak medical check up, karena harusnya medical check up minimal kalau lu mau punya anak ya, karena nanti takutnya anak lu jadi disabilitas kalau misalnya tiba-tiba ada penyakit gitu yang harusnya gen lu dan istri tidak bertemu misalnya. Terus belajar ngurus anak ini juga penting. Banyak orang yang nikah aja gitu, terus punya anak aja, terus kayak habis punya anak cerai, habis punya anak up gitu. Itu sangat banyak gitu ya. Dan persiapan melahirkan ya, biaya-biaya lain di luar pernikahan itu sendiri, itu banyak banget yang tidak menyiapkan, yang mikir oh ya udahlah nanti juga balik modal dari sumbangan orang. Paling sumbangan orang berapa, 10, 20, 50 juta dibandingkan dengan biaya nikah itu jauh guys. Tapi mungkin banyak orang yang akan bilang ya, tapi Van, nikah itu kan cuma sehari, ya memang seharinya itu yang harus spesial dan sebagainya. Ya kalau gitu sih gue nggak bisa debat ya, karena ya namanya juga values gitu. Itu mungkin personal value lu yang memvalue lebih tinggi nikah daripada ya setelah nikah gitu. Itu terserah lu sih. Tapi gue juga makanya ini buat lu semua nih yang ngerasa bahwa nikah itu penting. Nikah itu kayaknya harus mahal deh Van, gue pengen bagian orang tua dan sebagainya. Oke, fair. Ya udah, fair enough lah ya. Makanya gue bakal ngasih lu tips dan trik gimana caranya kalau lu pengen nikah mahal, tapi gimana cara biar lebih murah, biar lebih worth it. Nah, gue bakal ngasih tips di section selanjutnya nih. Kapan sih waktu yang tepat untuk nikah mewah? Lebih mewah lah daripada biasanya. Pertama, lu harus perhatiin finance. Ini jelas. Kalau duitnya udah ada gitu. Rasio yang menurut gua aman untuk nikah adalah 5-10% dari aset total. Jadi kalau misalnya gini, lu mau nikah 100 juta, kalau bisa aset total lu tuh 1M. Kenapa? Karena ya ini basically bener-bener full consumption, tidak ada aset yang muncul dari sini. Jadi ya udah lu spend 5-10% tuh udah hilang aja, hilang jadi makanan gitu ya. Gitu. Jadi saran gue sih 5-10% aja lu budgetin, 5-10% dari aset. Karena kan lagi-lagi sisanya buat tadi ya, mobil, rumah, anak dan lain sebagainya. Lebih bagus kalau lu udah punya mobil sama rumah, itu bakal lebih aman sih. Itu bahkan kadang-kadang nggak perlu punya mobil sih ya. Kalau lu tinggal tengah kota sih, lu punya apartemen, lu punya rumah, itu udah aman. Kalau gak ada duit gimana? Nah, nanti gue kasih tipsnya guys. Tapi kalau saran gue sih ya lu coba planning sih dari sekarang. Sebenarnya yang paling penting sih udah ada jodohnya atau belum ya, bukan udah ada duitnya atau belum. Tapi gini guys, kalau belum ada duitnya, lu bisa coba lihat sih
kira-kira dalam berapa tahun lu bisa menikah gitu. Kalau misalnya di atas 5 tahun lu bisa nikah, ya berarti lu harus invest dong. Dan investnya juga bisa jadi di yang medium to high risk. Kenapa? Karena masih lama gitu nikahnya. Ya masih 5 tahun, ya udah investnya di mana? Di kripto misalnya, atau di saham US. Itu cocok tuh ya. Silakan ke Nanovest kalau misalnya lu pengen investasi ya. Kalau misalnya nikahnya ternyata bisa nih setahun lagi. Nah, investnya di mana? Saran gue di yang low risk ya. Invest emas, invest di deposito atau apapun yang low risk. Nah, kalau mau invest emas bisa juga di Nanovest guys. Ya, oke. Jadi lagi-lagi gitu ya. Kalau misalnya lu nikahnya bentar lagi, masukin ke instrumen investasi yang resikonya rendah. Kenapa? Karena biar kagak naik turun duitnya. Kalau masih lama, ya silakan ke yang lebih beresiko. Gitu. Kenapa? Karena ya kalau naik turun juga nggak apa-apa dan most likely akan cenderung naik biasanya. Nah, di aplikasi Nanovest itu jadi lu cuma top up aja kayak biasa tanpa effort gitu ya. Lu bisa langsung dapat keuntungan up to 5% net per tahun. Top up doang. Dan gak ada locking periodnya. Jadi lu bisa ambil kapan aja duitnya. Ketika misalnya lu pengen ngambil duitnya, ya lu tinggal ambil aja. Nah, fitur-fitur kayak gini tuh menurut gua asik banget ya untuk kita explore, untuk kita coba. Buat lu yang apalagi baru pertama kali investasi, menurut gua silakan pelajari sih. Gitu. Karena siapa tahu mulai awalnya dari aplikasi Nanovest ini nanti bisa portofolionya lu makin menggunung, makin banyak gitu ya. Yang kedua adalah ikhlas ya. Lu harus nikah mewah ketika lu udah ikhlas, lu nggak terpaksa. Dan ketika keluarga lu juga ikhlas dan tidak terpaksa. Jadi ortu dan mertua jangan sampai tuh maksa dan terpaksa ya. Keikhlasan ini bakal ngaruh banget ke kebahagiaan kita guys. Gitu ya. Jujur kalau misalnya lu nggak ikhlas, lu nanti bakal yang ngeluh terus. Temen gua kok nggak ngasih sumbangan segini dan lain sebagainya gitu. Nah itu sebetulnya yang bisa jadi nanti benih-benih nih dari toxic relationship dengan mertua, dengan pasangan, dengan teman gitu. Jadi harus ikhlas ya, harus tidak terpaksa ya. Dan yang ketiga, kalau misalnya lu belum punya duit, kalau misalnya lu belum bisa ikhlas, maka lu harus mengorbankan waktu. Saran gue sih postpone nikahnya. Jadi kayak kalau nggak punya duit, belum tentu ikhlas, kan belum ready nih buat nikah. Kalau belum ready harus ngapain? Ya dibikin ready dong, jangan dipaksain. Ya kan? Nah di sini nih, yang bisa ngebantu adalah waktu dan pembelajaran. Kalau misalnya nggak bisa nikah tahun ini, ya berarti 2 tahun lagi lah untuk lu ngumpulin duit, untuk lu belajar. Gitu ya, belajar buat ikhlas, belajar buat nyari vendor, belajar buat apa gitu ya. Jadi consider aja 1-3 tahun ke depan lah kalau misalnya belum siap gitu ya, biar lu bisa lebih matang juga sih. Dan bukan cuma itu, yang gue pelajari dari gue nikah tuh dengan budgetnya 120 juta. Kalau total sama pre-wedding dan lain sebagainya 150 juta. Gue ngundang sekitar 500 orang guys waktu itu, 500 undangan gitu ya. Dan 500 undangan itu berarti kan lo harus ngabisin 1000 packs makanan guys gitu ya. Jadi itu memang rumusnya, atau 750 packs makanan. Nah gimana caranya untuk bisa nikah dengan undangan ya gope? Menurut gue udah lumayan banyak sih ya, meskipun itu kalau kata orang masih intimate. Untuk nunda nikah itu bakal ngasih manfaat banyak. Yang gue pelajari adalah lo bisa pertama riset dan booking vendor dengan harga murah. Jujur kita juga nyari makeup artist, kita juga nyari fotografer, kita nyari MC itu pakai harga yang budget banget. Termasuk juga tempat juga, gue kebetulan di Jabodetabek by the way ya. Gue kebetulan di Bogor waktu itu dan kita dapat tengah kota, harganya juga lumayan murah. Jadi lu bisa riset vendor dan booking dengan harga murah gitu ya. Jadi silakan pilih yang memang tengah kota, sepi, parkirannya banyak dan lain sebagainya. Itu juga banyak hacknya. Terus yang kedua, tanggal nikah yang mungkin lebih murah. Nah kebetulan gue juga agak aneh sih ya. Gue nikah tuh di hari Senin guys. Di hari Senin dengan berbagai alasan. Salah satunya weton anjir. Salah satunya adalah alasan weton guys gitu ya. Kalau lu tanya ke gue, emang lu percaya yang begituan bang? Ya sedikit banyak ada percaya dikit, tapi lebih ke influence dari keluarga gitu ya. Tapi sejauh ini sih gue masih hoki ya gitu. Terus yang ketiga ya, kalau lu udah punya duit misal 100 juta nih, diapain? Masukin duitnya ke investasi. Terus duit 100 juta itu sebenarnya bisa jadi jaminan buat lu. Ya meskipun ini tidak disarankan ya, tapi lu bisa juga loh nikah itu nyicil. Jadi lu ngutang sesuai rasio, lu jadi punya leverage gitu ya. Lu nanti bisa beli rumah, beli apa pakai leverage itu.
Jadi it's okay kok menurut gue nikah ngutang tuh ya, asal rasionya pas, tidak di atas 30% dari aset yang lu punya. Dan dengan menunda juga lu bisa mikirin banyak alternatif, bisa nego banyak hal untuk ngasih ruang nih buat semua aspirasi dari keluarga. Karena nikah itu yang gue pelajari ya, bukan untuk gue kayaknya, bukan untuk mempelainya, tapi buat keluarga cuy. Jadi itu juga yang gue pelajari. Gue juga ada beberapa tips nikah yang mewah mungkin ya, tapi tetap proper. Pertama, gue nggak pakai wedding organizer. Itu gue ngatur semuanya sendiri. Menurut gue yang mahal dari nikah itu adalah outsource atau wedding agency. Saat wedding, gue tuh ngatur semuanya sendiri. Kenapa ngatur semuanya sendiri? Karena pertama, kalau ngatur semuanya sendiri, kita bisa ngambil ketengan. Biasanya wedding organizer itu udah nawarin paket-paket yang bisa jadi memang lebih murah. Tapi paket itu, ingat, meskipun lebih murah kadang-kadang ya, paket itu nggak selalu sesuai ekspektasi. Jadi kayak misalnya nih, anggap aja lu pengen di lapangan ya, lu nikahnya di lapangan green gitulah, di outdoor. Tapi ternyata cateringnya nggak sesuai sama lu. Nanti kalau lu ubah, lu pakai add-on, itulah yang mahalnya tuh. Jadi sebenarnya harganya bisa jadi mirip kalau lu mau yang paketan. Tapi kalau lu memang mau weddingnya itu proper, bagus, mendingan saran gue sih lu atur sendiri gitu. Dan dengan lu ngatur sendiri, lu juga bisa beli ketengan ya. Ketengan tuh maksudnya gimana? Misalnya kalau paketan kan wedding organizer, atau kalau nggak paketan, lu juga harus bayar tuh biasanya transport wedding organizer-nya. Lu juga harus explore sama wedding WO-nya. Lu meeting di venue A, venue B, venue C. Mendingan lu ngecek sendiri cuy gitu ya, daripada lu meeting terus harus bayarin transportnya WO-nya juga gitu ya. Jadi itu venue. Terus dekorasi juga bisa ngatur sendiri. Gue jujur beda dekorasinya bukan dari venue. Gue ambil yang ketengan gitu ya. Dekorasi itu bisa lebih murah. Terus wedding dress sama suit ini wedding dress itu gue habis cuma 3 juta. Murah banget gak tuh? Lu bisa aja nyewa sih ya, tapi nyewa kan nggak bisa lu keep jadi aset dan kadang nggak sesuai keinginan. Terus nyewa juga sama harganya segituan, 3 jutaan buat 2 orang ya. Gue kebetulan hire penjahit sendiri dan lebih murah tuh, sekitar 3 jutaan gitu ya. Terus mua juga, makeup artist, hairdo dan lain sebagainya itu juga sendiri, ketengan sama ya. Basically gue semuanya ketengan. Dokumentasi juga gue kayaknya cuma habis 2,5 juta gitu ya. Nah itu juga tapi memang dokumentasi ini ada harga teman juga ya. Tapi ada juga dokumentasi yang memang gue bayar gitu, khusus untuk moto-motoin. Catering ini kebetulan gue udah sama-sama venue-nya. Jadi saran gue sih enakan nikah itu ya di resto atau cafe. Kalau kalian prefernya ke sana ya. Kenapa? Karena kalau resto atau cafe jatuhnya lu cuma bayarin makanan aja. Itu lebih enak gitu ya, meskipun nanti jadi lebih strict sih dari segi waktu ya. Entertainment, gua kagak pakai entertainment ya, pakai MC aja, main games yang akhirnya juga garing sih. Tapi ya udah kan. Terus kalau wedding ring, gua kebetulan lagi nggak make, tapi wedding ring gua sih ya udah yang murah aja gitu ya. Gua udah sepakat sama istri juga karena it's just a formality. Dan souvenir gua ambil memang barang yang bisa gua pakai lagi gitu, termasuk juga Polaroid masih gue pakai sampai sekarang buat acaranya Yoga The Life Society tuh. Terus juga souvenir juga gue ngambil barang-barang yang kalau nggak habis gue bisa sumbangin, karena kan nggak mungkin semua datang ya kalau nikah, dan lu harus nyiapin double atau 1,5 kali lipat. Kalau misalnya nggak habis, lu bisa kasihin ke saudara atau ke siapapun sih yang membutuhkan. Hindari souvenir makanan menurut gue ya. Hindari souvenir makanan kering kayak kue gitu-gitu ya. Kalau misalnya memang lu ngerasa ini orang nggak bakal semuanya datang, saran gue sih souvenirnya pakai barang yang sustainable. Bahkan kagak perlu pakai souvenir juga nggak apa-apa sih. Terus wedding organizer itu juga kan ada fee-nya. Nah itu jauh lebih mahal, biasanya 10-30 juta kali. Dan total lu harus ngabisin jauh lebih banyak uang gitu, untuk wedding organizer. Jadi udah kerjain sendiri aja. Dan yang kedua, nah ini minta teman membantu. Jadi teman gue udah standby dari H-1 nyiapin semuanya. Terus juga yang live streaming si John, thank you Adi. Ada juga teman-temannya istri gue ya, thank you juga buat teman-temannya. Jadi kayak itu bisa ngebantu sih. Gue juga agak problem ya kalau misalnya bridesmaids itu gabut gitu. Bridesmaids tuh menurut gue harusnya jangan gabut foto-foto doang. Bridesmaid itu harusnya ngebantu dari
H-1 sampai H+1 tuh bridesmaids menurut gua. Terus riset udah gue bilang tadi, sama ingat juga menikah itu prosesnya panjang. Jangan lupa perhatiin biaya yang di awal sama di akhir ya. Karena nikah itu ada pre-weddingnya guys, ada tunangannya, ada juga banyak lah ya, ada biaya-biaya yang perlu dihitung gitu. Dan be kreatif ya, be kreatif aja gitu. Kadang-kadang ada hal yang budgetnya gede, bisa diakalin atau bahkan nggak perlu ada dengan alasan sustainability ya, karena kita juga kan sedang ada di ya, kita bakal climate change juga gitu sekarang. Jadi kita harus jaga konsumsi kita biar nanti nggak buang-buang gitu. Dan secara religius juga kan ya, ngapain sih party sebenarnya, ya nggak sih gitu. Party tuh oke lah kalau kita punya duit, nggak maksa gitu. Tapi ngapain party kalau ya itu hanya akan merusak lingkungan, ngabisin duit gitu. Nah itu dia sebenarnya ya, berbagai macam alasan kenapa menurut gua nikah itu nggak perlu pakai acara yang glamor, mewah-mewah amat. Dan lebih utamanya sih jangan lupa fokus ke hal yang lebih penting. Menurut gua yang lebih penting adalah pernikahannya itu sendiri, bukan pesta nikahnya gitu. Yang lebih utama adalah itu, komitmen dan kesiapan untuk menjalin hubungan jangka panjang, termasuk juga untuk persiapan punya anak gitu ya. Nah semoga video ini bisa jadi masukan ya buat yang lagi mempersiapkan pernikahan. Dan buat lu yang masih kurang duitnya, itu saran gua, lu bisa pakai platform investasi dari Nanovest ya. Jadi di Nanovest itu lu bisa invest berbagai macam aset, dari emas, saham US sampai dengan kripto. Dan dari berbagai macam aset itu lu jangan khawatir, karena ini udah diawasi oleh Bapepti guys. Dan udah ada sertifikasi dari ISO dan KAN juga. Dan pastinya ada perlindungan cybercrime dari asuransi Sinarmas. So far ini adalah salah satu platform yang terpercaya ya, yang paling banyak jaminan keamanannya. Menurut gue bisa dipakai anak muda juga, bisa belajar juga soal investment di aplikasi ini. Nggak perlu juga pakai tambahan aplikasi lain karena udah all in. Dan tampilannya juga bikin nyaman karena gampang banget dipakainya. Jadi buat lo yang pengen nyiapin duit buat nikah, silakan investasi gitu ya. Coba cek Nanovest dan pakai kode yang udah gue tulis di layar. Atau lu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya, dan mulai perjalanan investasi lu dengan Nanovest ya. Jadi kalau sama Nanovest ya aman ya, aman sama Nano. Oke? Jadi silakan buat lu yang mau nikah disiapkan dari sekarang, terutama finansial. Oke? Gue Evan 1%, well, thanks.